Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kali ini dari Lukas 7 ayat 11 sampai 16 tentang rumah tangga seorang janda di Nain. Keluarga dan rumah tangga yang sehat itu menjadi basis bagi berbagai upaya untuk mencari jalan keluar dari kemelut masalah persoalan yang terjadi. Yang kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga janda di Nain adalah sebaliknya. Masalah dalam rumah tangga yang dijalani ibu itu dengan putra satu-satunya justru tidak membuat mereka menemukan jalan keluar. Yang terjadi ialah ibu janda itu keluar di jalan. Dia menangis karena menanggung banyak duka cita ketika menjalani hidup bersama anak satu-satunya setelah kematian sang suami. Dilema antara mencari jalan keluar atau mengambil sikap keluar di jalan pada saat ada masalah dalam rumah tangga atau keluarga juga merupakan hal yang muncul dalam berbagai-bagai peristiwa saat ini. Dan termasuk juga dalam peristiwa yang Yesus hadapi ketika dia masuk ke kota Nain. Seperti yang disaksikan Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 16. Ini kira-kira rampungan dari renungan yang mau saya bagikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar yang kekasih. Dilema ini juga banyak terjadi dalam masyarakat modern. Hadirnya perangkat IT dengan berbagai fitur, Facebook, WhatsApp, Instagram, membuat banyak orang menjadi kebablasan. Masalah internal rumah tangga dipublish di media sosial. Dan karena itu bukan memecahkan masalah, tetapi memperumit persoalan. Dan ini menjadi salah satu bahaya dari apa yang biasa disebut kediktatoran digital. Memang janda di Nain bersama anak laki-lakinya belum hidup di masa digital. Tetapi urusan mencari jalan keluar bagi persoalan dalam rumah tangga bersama-sama antara anak dan orang tua justru berubah menjadi masing-masing mereka keluar di jalan. Ketika masalah itu begitu berat untuk ditangani. Si janda menurut pembacaan kita tadi berada di barisan paling depan. Dia berjalan sambil menangis karena anak satu-satunya meninggal dunia dan akan segera dikuburkan. Nah, pertanyaan kita ialah mengapa ada orang tua yang menangis karena memiliki anak? Lalu mengapa ada anak yang mati walau usianya masih muda sehingga membuat orang tuanya berduka? Ini sebuah kajian yang menarik untuk menjadi pembelajaran bersama, terutama dalam membentuk rumah tangga dan merawat relasi-relasi dalam keluarga. Nah, setiap orang yang menikah dan membentuk rumah tangga merindukan kehadiran anak-anak. Keluarga yang tanpa anak biasanya dianggap rumah tangga yang minus kebahagiaan. Sebaliknya, keluarga yang mempunyai anak belum tentu juga bahagia. Karena seringkali anak justru mendatangkan duka cita dan beban bagi orang tuanya. Ini sebuah realita hidup berumah tangga yang dialami anak-anak manusia. Tentu dua keadaan ini tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain dengan begitu mudah. Keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki anak-anak pasti membuat suami istri itu sedih. Keceriaan, kehangatan seperti nampak dalam rumah tangga yang mereka bandingkan dalam kehidupan sekitar justru tidak mereka temukan. Dalam rumah tangga atau perkawinan di mana anak-anak hanya suka membuat onar dan masalah, juga membangkitkan kesedihan tersendiri bagi orang tua atau suami istri. Tiap kasus dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mendatangkan sukacita atau bisa juga duka cita tersendiri bagi anggota-anggota di dalamnya. Jadi kalau pertanyaan di atas saya ajukan sekali lagi, rasanya jawaban yang bisa kita berikan adalah sama. Orang tua dalam keluarga yang tidak mempunyai anak pasti mengalami kesedihan.
Begitu juga rumah tangga di mana anak-anak menjadi beban, pasti membuat orang tuanya sedih. Terus terang, ada banyak suami istri berdoa sambil meminta Tuhan memberikan kepada mereka anak di dalam perkawinan. Tetapi ada juga orang tua yang diam-diam mencucurkan air mata. Bantal tidur mereka basah. Akibat berjam-jam larut dalam kesedihan karena perilaku dan hidup anak-anak mereka. Kesedihan dan air mata ada di mana-mana, termasuk juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan yang tidak mempunyai anak mendatangkan kesedihan bagi suami istri. Keluarga di mana anak-anak selalu membuat onar dan menciptakan masalah juga membuat orang tua sedih dan menangis. Kesedihan sepertinya akan terus ada dan membayang-bayangi setiap sisi dan sektor kehidupan. Yang perlu kita buat bukanlah mengabaikan masalah yang membuat kita sedih, melainkan menghadapi masalah itu dan mencari jalan keluar. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh keluar di jalan kalau ada masalah dalam rumah tangga dan perkawinan. Kita justru harus mencari jalan keluar dari masalah yang mengganggu dan merongrong sukacita kita. Dan jalan keluar itu kita cari dengan berkiblat pada Kristus, atau mengundang Kristus untuk menolong kita menemukan jalan keluar itu. Dan itu yang terjadi di Nain. Di Nain ada sebuah rumah tangga. Cerita hidup keluarga itu tidak seindah dalam novel atau film-film romantis. Rumah tangga itu milik seorang janda. Entah sudah berapa lama ibu dalam rumah tangga itu ditinggal mati suaminya. Kita juga tidak tahu apa penyebab kematian sang suami. Bisa saja sang suami meninggal karena dia sakit. Itu membuat si istri terlilit hutang karena membiayai pengobatan sang suami. Hidup memang tidak selalu untung. Ya, kadang-kadang membawa kita ke jalan buntu. Berharap sang suami sembuh. Ternyata kekasih hatinya meninggal dunia. Sedih bukan? Tapi beruntung karena si janda tidak sendirian. Ada padanya seorang anak laki-laki. Teks Alkitab berbahasa Indonesia menyebut identitas anak laki-laki itu dengan sebutan anak muda. Rasanya anak laki-laki janda itu sudah terbilang dewasa. Setidak-tidaknya sudah melampaui usia 15 sampai 17 tahun. Anak muda ini menjadi tumpuan harapan ibunya, si janda tadi. Rasanya si ibu tidak terlalu takut menghadapi daftar hutang keluarga selepas kematian sang suami. Karena padanya ada seorang anak laki-laki, pemuda yang sehat. Bersama dengan anak laki-laki yang diberikan Allah dalam perkawinannya, ia tetap optimis memandang hari esok. Tetapi bayangan si ibu tentang hari esok penuh harapan bersama anak laki-laki muda miliknya tidak terwujud. Kehadiran si anak bukan membuat si ibu bahagia, tersenyum, tertawa, menjalani hidup pasca kematian suaminya. Si ibu justru sedih dan menangis. Anak laki-laki muda miliknya itu ternyata tidak bertindak atau berperilaku seperti yang diharapkan si ibu dalam menghadapi utang piutang dalam keluarga. Ia justru membuat masalah baru dalam keluarganya dan masalah itu makin menjadi berat dan rumit. Ia bukan memberikan jalan keluar bagi si ibu. Dia hanya suka jalan-jalan di luar. Ketika ibunya bergumul dengan masalah dan persoalan pasca kematian sang suami. Mula-mula ibu itu hanya menangis di kamar tidur. Air mata kesedihan dan kekecewaan karena sikap dan perilaku si anak terus menetes membasahi bantal dan selimutnya. Tetapi lama-kelamaan ibu itu tidak tahan lagi menangis di dalam kamar. Kesedihan dan air mata si ibu akhirnya diketahui oleh orang kampung. Menurut cerita, si ibu mengusung keluar jenazah anaknya menuju ke pinggiran kota untuk dimakamkan. Dan ia pergi bersama dengan rekan-rekan sekampung. Mereka berjalan dengan muka muram, mata yang basah karena menangis, dan hati yang sedih karena meratap. Anak muda yang satu ini
bukan menjadi kebanggaan orang tua. Ia tidak menghadirkan diri sebagai pemberi harapan bagi orang-orang sekampung. Anak muda ini justru membuat ibunya sedih dan orang-orang sekampungnya itu menangis. Mengapa begitu? Lukas melaporkan penyebab ibu dan orang sekampung itu sedih dan menangis, yaitu anak itu mati. Dia tidak memberi jalan keluar bagi kemelut, masalah dan persoalan yang dihadapi keluarganya dan orang-orang dalam kampung. Itu sebabnya ibu dan orang-orang sekota dengan dia keluar dan menapaki jalan untuk menguburkannya. Betapa sedih dan kecewa. Begitu juga karib dan kerabat dan handai taulan lainnya. Mereka berharap kehadirannya di dalam keluarga, di kampung itu, ikut memecahkan masalah dan persoalan. Yang terjadi justru ia menambah masalah dan persoalan. Bersama anak muda ini, ibu dan orang-orang sekampung tidak menemukan jalan keluar dari penderitaan hidup. Itu sebabnya mereka beriringan membawa anak muda itu keluar di jalan menuju ke tempat pemakaman. Kisah pertemuan Yesus dengan rombongan orang-orang yang keluar dari kota Nain untuk memakamkan seorang anak muda yang diharapkan memberi jalan keluar bagi persoalan keluarga dan kehidupan kota. Bukan sekedar sebuah kisah tempo dulu saja. Kisah seperti ini masih saja kita temukan dalam banyak rumah tangga dan di banyak kota masa kini di mana kita hidup. Banyak orang tua mengeluh, kecewa, sedih, menangis, melihat gaya hidup, perilaku, dan sepak terjang anak-anak mereka. Anak-anak muda itu dianggap cuek, masa bodoh, malas, mabuk-mabukan, berperilaku di bawah standar. Mereka suka bergaya dan bergaul tanpa memperhatikan kaidah-kaidah moral, etika, dan spiritual. Orang-orang muda ini bukannya memberi jalan keluar bagi orang tua dan masyarakat menghadapi banyak masalah. Mereka justru keluar di jalan dan hidup sesukanya. Orang-orang tua mempersalahkan orang-orang muda. Nah, sekarang kalau orang-orang muda ditanya, mengapa mereka menjalani hidup seperti itu? Mereka justru mempersalahkan orang tua. Para senior dianggap tidak tanggap, kurang memberi ruang bagi pemuda untuk berekspresi, dan meremehkan karunia serta talenta kemudaan mereka. Perilaku cuek dan masa bodoh yang mereka tunjukkan adalah bentuk protes terhadap lingkungan dan gaya otoriter yang ditunjukkan orang tua terhadap mereka. Kami lebih suka keluar di jalan karena kami tidak betah tinggal di rumah. Di situ kami tertekan dengan berbagai aturan dan pembatasan. Begitulah jawaban klise dari orang-orang muda. Nah, kehidupan bersama di masa kini dengan keluarga, juga dalam komunitas kota, selalu diwarnai oleh pertentangan dan sikap saling menuding antara orang tua dan anak. Kaum muda sering melabelkan diri sebagai pembawa perubahan dan pembaharuan. Sebuah label yang bersifat menyudutkan orang tua dan para senior. Sementara orang tua mencap anak-anak muda sebagai generasi hijau dan sembrono. Akibat dari polarisasi atau pengelompokan masyarakat dalam dua kubu ini, terjadi kehidupan dalam keluarga dan kota, seperti yang digambarkan oleh Lukas. Anak muda itu mati, sedangkan ibu dan orang-orang sekampung sedih dan menangis. Keluarga dan kota di mana orang tua terus meratap dan anak-anak mudanya mati, tentulah bukan merupakan kota yang kita dambakan. Keluarga dan kota seperti itu tidak akan bertumbuh subur. Lukas bercerita bahwa Yesus datang ke kota itu. Ia bertemu dengan penduduknya, yaitu orang-orang tua yang berjalan keluar sambil menangis untuk memakamkan seorang anak muda, karena anak muda itu tidak memberikan jalan keluar. Yesus sungguh prihatin dengan kenyataan itu, yaitu orang-orang tua yang menangisi anak-anak muda yang mati, atau yang tidak berkesempatan untuk meringankan beban hidup keluarga dan masyarakat. Dalam keprihatinannya, Yesus melakukan dua hal. Ia berkata kepada si ibu dan orang-orang tua lainnya, jangan menangis. Dan kepada anak muda itu, Yesus memberi perintah, bangkitlah. Yesus meminta si ibu dan orang-orang tua untuk berhenti menangis. Menangisi keadaan di mana anak-anak muda mati
tidak akan merubah keadaan. Orang-orang tua harus bertindak lebih dari sekedar menangis. Mereka perlu memberi ruang yang lebih besar kepada orang-orang muda untuk bekerja, untuk ikut berkontribusi bagi kehidupan. Mengerti dan memahami perasaan cita-cita orang muda, mendorong dan membimbing mereka mewujudkan mimpi-mimpi itu, harus menjadi sikap yang ditunjukkan para orang tua. Jika tidak begitu, maka orang-orang muda pasti mengalami nasib seperti saudaranya di Nain, yaitu mati. Kenapa pemuda di Nain akan segera dikuburkan? Dan pada saat itu Yesus bicara kepada pemuda itu. Yesus memberi perintah, bangkitlah. Setiap orang muda yang bermalas-malasan, cuek, dan masa bodoh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi ayah dan ibu dalam rumah tangga, atau yang menimpa orang-orang dalam kampung, tidak boleh terus dibudidayakan. Gaya hidup berfoya-foya, mau serba mewah dari orang muda, padahal penghasilan orang tua sangat minim, tidak boleh terus dipelihara. Yesus berkata kepada si ibu, jangan menangis. Dan berkata kepada anak muda di Nain, bangkitlah. Dengan dua seruan pendek ini, Yesus mengajak mereka, dua pihak, dan memberi kekuatan serta kemampuan kepada mereka untuk membaharui cara pandang terhadap persoalan yang dihadapi. Sikap saling menuding dan mempersalahkan tidak akan mengubah keadaan. Menurut Yesus, yang perlu dilakukan oleh kedua pihak, si ibu dan si anak, adalah sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang ada, yakni dengan mengubah cara pandang mereka terhadap masalah yang dihadapi. Bukan lagi dengan menangis bagi si ibu dan orang-orang tua sekampung, tetapi hentikanlah gaya bergaul dengan orang tua yang bersifat represif, mendikte, membatasi kebebasan. Berhenti menganggap orang-orang muda itu bodoh dan tidak bisa berkontribusi bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, kepada si anak muda, Yesus bicara kepadanya, bangkitlah. Jangan terlena atau jangan menyerah dengan keadaan yang bersifat represif, menindas atau membatasi kebebasan. Tunjukkan kualitas. Buktikan bahwa sebagai orang-orang muda, dia bisa berprestasi, bisa berkontribusi dengan cara-cara yang elegan, yang menimbulkan kepercayaan dan kekaguman dari orang-orang tua atau mereka yang senior. Itu yang menjadi inti pesan dari Lukas pasal 7, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Selamat memasuki ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya.